Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Ketika seorang pendeta Kristen dan seorang ulama Muslim bersitegang mencari kebenaran mutlak, siapakah yang akan menyatukan mereka? Jawabannya ada pada Abu Nawas, si jenaka yang dikenal suka membuat onar. Saksikan bagaimana ia mengubah sebuah pertikaian menjadi pencerahan abadi dengan satu pertanyaan sederhana. Sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat untuk di-subscribe dan di-like dulu ya, supaya channel Islam Universe terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Untuk yang sudah subscribe, semoga para sahabat senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut inilah kisahnya. Di jantung kota tua Baghdad, yang dijuluki Kota Seribu Cahaya, karena gemerlap ilmu pengetahuan dan peradabannya, kehidupan selalu berdenyut dengan irama yang unik. Bazar-bazar dipenuhi hiruk-pikuk tawar-menawar, aroma rempah-rempah berbaur dengan wangi melati, dan di setiap sudut, kisah-kisah baru lahir. Di antara keramaian itu, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Suatu pagi yang cerah, kabar angin berembus kencang di seluruh penjuru kota. Sebuah pengumuman penting terpampang di papan pengumuman utama dekat Masjid Agung. Debat akbar antar pemuka agama. Kabar itu segera menjadi perbincangan hangat. Baghdad memang kota yang majemuk. Orang-orang dari berbagai latar belakang, keyakinan, dan tradisi hidup berdampingan. Namun, ide tentang debat terbuka antara seorang pendeta Kristen dan seorang ulama Islam adalah sesuatu yang langka dan belum pernah terjadi. Abu Nawas mendengar kabar itu saat sedang menyesap kopi pahit di sebuah kedai kopi langganannya, tak jauh dari pasar. Ia melihat kerumunan orang yang saling berbisik. Ada yang antusias, ada pula yang khawatir. Wah, ini pasti akan menarik, gumam Abu Nawas kepada pemilik kedai, seorang pria tua berjanggut putih bernama Mustafa. Mustafa menghela napas. Menarik atau justru berbahaya? Abu Nawas. Perdebatan tentang kebenaran agama bisa menyulut api. Lihat saja bagaimana orang-orang itu saling pandang. Ada yang merasa bangga agamanya akan dibela, ada pula yang khawatir agamanya akan direndahkan. Abu Nawas tersenyum tipis. Justru disitulah letak tantangannya, Mustafa. Kebenaran, jika memang benar, tidak perlu takut pada perdebatan. Malah, perdebatan bisa mengungkap lebih banyak hal daripada keheningan. Ia memutuskan untuk hadir. Bukan karena ia ingin memihak salah satu, melainkan karena ia penasaran. Ia ingin melihat bagaimana dua pemikir ulung, masing-masing dengan keyakinan yang kuat, akan menghadapi satu sama lain dalam arena ide. Hari yang dinanti tiba. Balai Agung kota penuh sesak. Udara terasa tegang namun penuh antisipasi. Di mimbar utama, sudah duduk dua tokoh utama. Pendeta Elias, seorang pria parubaya dengan sorot mata tenang dan janggut putih terawat, mengenakan jubah keuskupan yang sederhana namun berwibawa. Aura kebijaksanaan terpancar jelas darinya. Ia dikenal di kalangan umat Kristen atas khotbah-khotbahnya yang penuh kasih dan mendalam. Di sisi lain, duduk Syekh Hasan, seorang ulama Islam terkemuka. Ia memiliki tatapan tajam dan gerak-gerik yang tegas, mencerminkan keteguhan imannya. Ia mengenakan sorban hijau gelap yang melilit kepalanya dengan rapi dan jubah putih bersih. Syekh Hasan adalah ahli dalam fikih dan hadis, dihormati atas ilmunya yang luas dan pengetahuannya yang mendalam tentang syariat Islam. Abu Nawas duduk di barisan belakang, berbaur dengan kerumunan. Ia mengamati ekspresi wajah para hadirin. Ada yang cemas, ada yang penuh harap, ada pula yang sekadar ingin menyaksikan pertunjukan. Seorang moderator, seorang hakim kota yang disegani, memulai acara. Hadirin sekalian, selamat datang di perdebatan yang mulia ini. Tujuan kita hari ini bukanlah untuk mencari siapa yang kalah atau menang, melainkan untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dan jalan menuju Tuhan, melalui perspektif yang berbeda. Mari kita jaga suasana ini dengan rasa hormat dan toleransi. Ia mempersilakan Pendeta Elias untuk berbicara lebih dulu. Pendeta Elias berdiri, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Suaranya lembut namun jelas dan meyakinkan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, mulainya, saya datang bukan untuk mencerca atau menghakimi, melainkan untuk berbagi kabar baik. Ajaran Kristus adalah ajaran kasih. Ia mengajari kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Bagi kami, keselamatan bukanlah hasil dari usaha semata, melainkan anugerah dari Tuhan melalui iman kepada putranya,
Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia kemudian mengutip dari Injil, "Demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih dan pengampunan adalah fondasi iman kami. Lanjut Pendeta Elias. Kami percaya bahwa melalui kasih, kita dapat mencapai kedekatan yang sejati dengan Tuhan, dan bahwa melalui pengampunan, kita menemukan kedamaian dalam diri dan dengan sesama. Jalan kami adalah jalan rahmat dan penebusan, yang terbuka bagi siapa saja yang mau datang dengan hati yang tulus. Para hadirin mendengarkan dengan seksama. Beberapa umat Kristen di antara kerumunan mengangguk-angguk setuju, mata mereka berbinar bangga. Setelah Pendeta Elias selesai, moderator mempersilakan Syekh Hasan. Syekh Hasan berdiri dengan tegap, aura kekuasaan terpancar dari dirinya. Suaranya sedikit lebih keras, penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ia memulai. Saya hadir di sini untuk menegaskan kebenaran tunggal yang telah diturunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada Tuhan selain Allah. Dia adalah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jalan menuju Allah adalah melalui ketaatan penuh pada perintah-perintahnya dan sunnah Rasulnya. Islam adalah agama yang sempurna, yang telah menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Syekh Hasan melanjutkan, nadanya mulai meninggi. Kami tidak percaya pada konsep ketuhanan yang beranak atau diperanakan, karena itu adalah sebuah kemusyrikan yang besar. Kami tidak percaya pada penebusan dosa oleh pihak lain, karena setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jalan kami adalah jalan ketundukan, Islam, kepada kehendak Allah, melalui 5 rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Hanya dengan ketaatan inilah, dan dengan mengesahkan Allah, seorang hamba dapat berharap masuk surga. Syekh Hasan mengutip beberapa ayat dari Al-Quran dan hadis, menekankan keesaan Tuhan dan pentingnya syariat. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Suasana semakin menghangat. Para muslim di ruangan itu menggemakan takbir kecil, menunjukkan persetujuan mereka. Di sisi lain, beberapa wajah umat Kristen terlihat sedikit tegang, merasa bahwa keyakinannya sedang dipertanyakan secara langsung. Debat pun memasuki babak yang lebih mendalam, di mana kedua tokoh mulai membandingkan dan bahkan mengkritisi pandangan masing-masing secara tidak langsung. Pendeta Elias menekankan universalitas kasih Tuhan yang mencakup semua manusia, tanpa terkecuali, dan bagaimana hukum Taurat pun tidak dapat disempurnakan tanpa kasih. Syekh Hasan membalas dengan argumen tentang sempurnaan syariat Islam sebagai panduan hidup yang komprehensif, dan bahwa kasih tanpa ketaatan adalah hampa. Ketegangan di udara semakin pekat. Beberapa orang mulai berbisik, ada yang mengernyitkan dahi, dan terlihat kebingungan di wajah sebagian besar hadirin. Mereka telah mendengar 2 argumen yang sama-sama kuat, sama-sama logis, dan sama-sama tampak benar dari perspektif masing-masing. Namun, bagaimana mungkin 2 kebenaran yang saling bertentangan bisa sama-sama benar? Di barisan belakang, Abu Nawas memperhatikan dengan saksama. Senyum tipisnya masih tersungging, namun kini ada kerutan di dahinya. Ia melihat bagaimana argumen yang seharusnya membawa pemahaman justru mulai menciptakan jurang pemisah. Ini bukan lagi tentang mencari kebenaran, melainkan tentang mempertahankan klaim kebenaran masing-masing. Melihat suasana yang semakin memanas dan kekhawatiran yang mulai menyebar di antara hadirin, Abu Nawas merasa sudah saatnya ia mengambil peran. Ia tahu, jika dibiarkan, perdebatan ini bisa berujung pada perselisihan yang lebih besar, bukan penjerahan. Dengan perlahan, ia mengangkat tangannya. Tidak ada yang segera melihatnya di antara kerumunan yang gelisah. Ia mengangkatnya lebih tinggi, sampai moderator akhirnya menyadarinya. "Ya, Tuan di belakang?" tanya moderator, sedikit terkejut melihat Abu Nawas. Seluruh pandangan beralih ke arah Abu Nawas. Baik Pendeta Elias maupun Syekh Hasan mengerutkan kening. Mereka tahu siapa Abu Nawas. Apakah ia akan melontarkan lelucon atau justru mencoba mengganggu jalannya debat? Abu Nawas bangkit perlahan. Senyum tipisnya kini sedikit lebih lebar. "Dengan segala hormat, Tuan Hakim dan tuan-tuan yang mulia," katanya dengan suara yang cukup lantang untuk didengar semua orang. "Izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan sederhana kepada kedua tuan yang terhormat ini." Baik Pendeta Elias maupun Syekh Hasan saling pandang.
Mereka ragu, tetapi didorong oleh rasa ingin tahu dan kewajiban untuk meladeni pertanyaan dari rakyat. Mereka akhirnya mengangguk. Silakan, ajukan pertanyaanmu, kata moderator, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas melangkah maju sedikit, agar wajahnya lebih terlihat oleh kedua pemuka agama. Ia menarik napas dalam-dalam, dan pertanyaannya akan menjadi awal dari putaran baru dalam debat yang tak terduga ini. Suasana di Balai Agung Kota Baghdad masih terasa tegang, meskipun ada sedikit jeda karena kemunculan tak terduga Abu Nawas. Semua mata tertuju padanya. Baik Pendeta Elias maupun Syekh Hasan, meskipun awalnya terkejut, kini memasang wajah penasaran. Mereka tahu bahwa pertanyaan dari Abu Nawas, si pemikir unik ini, tidak akan pernah sederhana. Abu Nawas melangkah sedikit ke depan, pandangannya beralih dari Pendeta Elias ke Syekh Hasan, lalu menyapu ke seluruh hadirin. Senyum tipisnya kini lebih terasa sebagai penenang daripada candaan. "Wahai para tuan yang mulia," ucap Abu Nawas, suaranya terdengar jelas di keheningan. "Izinkan saya bertanya sebuah pertanyaan sederhana, sebuah kaki kecil yang mungkin dapat membantu kita melihat lebih jernih." Pendeta Elias mengangguk perlahan, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Syekh Hasan tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan kewaspadaan. "Begini," Abu Nawas memulai, "bayangkan ada seorang pengembara yang tersesat di padang pasir yang luas, di bawah terik matahari yang menyengat. Haus mencekiknya, dan ia hampir putus asa. Tiba-tiba, ia menemukan dua peta yang tergeletak di pasir, entah dari mana asalnya. Ia berhenti sejenak, membiarkan gambaran itu meresap ke benak para pendengar. Peta pertama, lanjut Abu Nawas, mengangkat jari telunjuknya, dengan jelas menunjukkan jalan ke sebuah oase di utara, lengkap dengan tanda-tanda pohon kurma dan sumber air. Peta itu terlihat kuno, namun petunjuknya sangat detail dan meyakinkan. Peta kedua, ia beralih ke jari telunjuk yang lain, juga dengan jelas menunjukkan jalan ke sebuah oase, namun yang ini berada di selatan. Sama-sama detail, sama-sama menjanjikan air dan keteduhan. Abu Nawas menatap langsung ke arah Pendeta Elias. "Pertanyaan saya kepada Yang Mulia Pendeta Elias, jika pengembara itu hanya bisa mengikuti salah satu peta, manakah peta yang menurut Anda benar? Utara atau selatan?" Pendeta Elias merenung sejenak. Ia adalah seorang yang bijaksana, yang terbiasa dengan teka-teki spiritual. Dalam konteks pencarian kebenaran mutlak, jawab Pendeta Elias dengan suara tenang. "Jika hanya ada satu kebenaran, maka hanya ada satu peta yang benar menuju oase kehidupan. Peta yang lain, meski tampak menjanjikan, pastilah keliru atau menyesatkan. Tujuan akhir kita adalah keselamatan, dan hanya ada satu jalan yang benar menuju keselamatan itu yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita." Beberapa umat Kristen di kerumunan mengangguk-angguk setuju dengan pernyataan pendeta mereka. Abu Nawas beralih menatap Syekh Hasan. "Dan bagaimana dengan yang terhormat Syekh Hasan? Manakah peta yang benar?" Syekh Hasan mengangguk dengan tegas. Raut wajahnya menunjukkan keyakinan yang kuat. "Saya setuju dengan Tuan Pendeta. Jika kita berbicara tentang kebenaran yang mutlak, maka hanya ada satu kebenaran hakiki. Hanya ada satu peta yang benar menuju sumber kehidupan abadi yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peta lain yang mengarah ke arah berbeda, meski tampak menjanjikan, pada akhirnya akan membawa pengembara itu ke kehancuran. Allah berfirman, dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan hanya ada satu jalan yang benar. Kali ini, giliran umat muslim yang bersuara riuh, membenarkan perkataan syekh mereka. Suasana kembali sedikit tegang, seolah-olah kedua tokoh itu, tanpa disadari, baru saja mengklaim bahwa peta mereka lah yang benar, dan peta yang lain adalah salah. Abu Nawas tersenyum lagi, kali ini dengan senyum yang mengandung lebih banyak makna. "Baiklah, saya mengerti. Hanya ada satu peta yang benar, satu jalan yang benar." Ia kemudian mengangkat kedua telapak tangannya, seolah memegang dua sumur imajiner. "Sekarang, izinkan saya melanjutkan kisah pengembara itu," kata Abu Nawas, nadanya berubah lebih mendalam. Pengembara itu, karena sudah terlalu lelah dan hampir mati kehausan, tidak lagi peduli dengan peta mana yang benar. Ia hanya ingin air, dan di saat ia hampir menyerah, ia melihat di kejauhan dua sumur. Satu sumur di sebelah kiri, dan satu lagi di sebelah kanan. Abu Nawas menunjuk ke arah kiri dan kanan di panggung. Kedua sumur itu tampak sama-sama dalam.
Airnya terlihat jernih dan segar. Dari permukaan, tidak ada bedanya. Pengembara itu, dalam keputusasaan yang hebat, tidak memiliki waktu atau tenaga untuk menyelidiki peta mana yang lebih benar atau lebih asli dari dua sumber itu. Ia kembali menatap pendeta Elias. Yang mulia pendeta, dalam situasi putus asa ini, sumur manakah yang harus ia pilih untuk menyelamatkan hidupnya? Sumur di kiri atau sumur di kanan? Pendeta Elias mengerutkan dahinya. Pertanyaan ini lebih rumit. Jika ia mengatakan hanya satu sumur yang benar, itu terdengar kaku dan tidak realistis dalam kondisi hidup dan mati. Namun, jika ia mengatakan keduanya benar, itu akan bertentangan dengan prinsip kebenaran mutlak yang baru saja ia sampaikan. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab hati-hati. Dalam situasi darurat seperti itu, di mana nyawa dipertaruhkan, pengembara itu harus memilih sumur yang dapat memberinya air dan menyelamatkan hidupnya. Tujuan utamanya adalah air, bukan asal-usul sumur. Abu Nawas mengangguk perlahan, lalu beralih ke Syekh Hasan. Dan yang terhormat Syekh Hasan, sumur mana yang harus ia pilih? Syekh Hasan juga terlihat sedikit ragu. Sebagai seorang yang menjunjung tinggi syariat dan kebenaran tunggal, ia dihadapkan pada dilema. Namun, sebagai seorang ulama yang bijaksana, ia juga memahami konsep darurat keadaan mendesak. Dalam kondisi yang sangat kritis, jawab Syekh Hasan, sedikit melunak, di mana tidak ada pilihan lain dan nyawa terancam, pengembara itu harus mengambil air dari sumur manapun yang memungkinkan ia bertahan hidup. Niatnya adalah untuk menyelamatkan diri, dan air adalah kebutuhan pokok. Yang penting adalah air itu sendiri, bukan label sumurnya. Ada jeda singkat di dalam ruangan. Para hadirin mulai saling pandang, mencoba mencerna implikasi dari jawaban kedua tokoh tersebut. Abu Nawas memanfaatkan keheningan itu. Ia maju selangkah lagi, pandangannya kini lebih intens. Tepat sekali, tuan-tuan yang terhormat, seru Abu Nawas. Suaranya sedikit meninggi namun tetap tenang. Bagi pengembara yang hampir mati kehausan itu, yang terpenting bukanlah peta mana yang benar atau sumur mana yang lebih benar. Yang terpenting adalah mendapatkan air untuk menghilangkan dahaganya. Ia berhenti, membiarkan kata-katanya bergema di ruangan itu. Apakah penting dari sumur mana air itu berasal? Lanjut Abu Nawas, kini menatap pendeta Elias dengan tatapan yang penuh pengertian. Jika airnya sama-sama jernih, sama-sama menghilangkan dahaga, dan sama-sama menyelamatkan nyawa. Kemudian ia beralih ke Syekh Hasan. Apakah penting peta mana yang lebih tua atau lebih baru? Jika kedua peta itu, pada akhirnya, menuntun kepada keberadaan oase yang sesungguhnya, bukankah tujuan akhir seorang pengembara di padang pasir adalah mencapai oase, mendapatkan air, dan bertahan hidup? Demikian pula dengan jalan menuju Tuhan. Wahai para tuan yang mulia, Abu Nawas menyimpulkan, suaranya kini penuh hikmah yang menyentuh hati. Baik Tuan Pendeta Elias maupun Tuan Syekh Hasan, masing-masing telah menunjukkan jalan yang agung, penuh dengan ajaran-ajaran luhur tentang kebajikan, kasih, keadilan, dan ketaatan kepada Tuhan. Jika seorang Muslim menjalankan rukun Islamnya dengan tulus, berpegang teguh pada tauhid, dan menghasilkan jiwa yang damai, hati yang bersih, serta tindakan yang mulia dalam masyarakat. Dan jika seorang Kristen hidup dalam kasih, iman, dan pengampunan sesuai ajaran Yesus Kristus, dan menghasilkan jiwa yang serupa, penuh kedamaian dan kebajikan. Abu Nawas menatap keduanya dengan senyum yang kini benar-benar murni dan penuh kehanatan. Apakah perbedaan pada sumur atau peta yang mereka ikuti lebih penting daripada hasil akhirnya, yaitu hati yang dekat dengan Tuhan, jiwa yang penuh kasih, dan kehidupan yang bermanfaat bagi sesama? Ruangan itu hening total. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi ekspresi tegang. Hanya ada keheningan yang dipenuhi oleh pemikiran yang dalam. Kata-kata Abu Nawas, dengan analogi yang sederhana namun kuat, telah menembus inti perdebatan, menggeser fokus dari klaim superioritas menuju esensi spiritual yang universal. Kedua pemuka agama itu, yang awalnya merasa harus saling mengungguli, kini dihadapkan pada sebuah cermin kebijaksanaan yang tak terduga. Pendeta Elias adalah yang pertama memecah keheningan. Sebuah senyum tipis, mirip dengan senyum Abu Nawas, muncul di wajahnya. Kamu benar, Abu Nawas, katanya perlahan, suaranya kini terdengar lebih lembut. Terkadang, kita terlalu sibuk memperdebatkan jalan, hingga lupa akan tujuannya.
Syekh Hasan mengangguk, tatapan matanya melembut. Hikmahmu sungguh dalam, wahai Abu Nawas. Aku mengakui, dalam semangat mencari kebenaran, terkadang kita lupa akan kemanusiaan dan tujuan akhir dari setiap ajaran, yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan hati yang bersih dan jiwa yang damai. Debat yang awalnya mengancam untuk memecah belah, kini justru membawa pencerahan. Kebijaksanaan Abu Nawas telah menyatukan mereka, bukan dalam satu keyakinan, tetapi dalam satu pemahaman akan nilai-nilai luhur yang melampaui batas-batas dogma. Keheningan yang menyelimuti Balai Agung Kota Baghdad terasa berat, namun bukan karena ketegangan, melainkan karena perenungan. Kata-kata Abu Nawas, analogi tentang pengembara, peta, dan sumur, telah meresap dalam benak setiap hadirin, mengubah atmosfer debat dari persaingan menjadi pencerahan. Baik Pendeta Elias maupun Syekh Hasan tampak termenung, mencerna hikmah yang tak terduga dari seorang yang sering dianggap sebagai badut kota. Pendeta Elias adalah yang pertama mengangkat pandangannya. Senyum tipis terukir di bibirnya yang bijaksana. Abu Nawas, katanya, suaranya kini dipenuhi kehangatan yang tulus. Engkau telah mengingatkan kami akan sesuatu yang fundamental, yang seringkali terabaikan dalam keasyikan kita akan dogma dan perbedaan. Ia menoleh ke arah Syekh Hasan. Syekh Hasan yang terhormat, saya rasa kita terlalu fokus pada bentuk jalan, hingga melupakan esensi dari perjalanan itu sendiri. Bukankah tujuan akhir kita, terlepas dari keyakinan, adalah untuk hidup dalam kebajikan, melayani sesama, dan mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta? Syekh Hasan mengangguk perlahan, sorot matanya yang tegas kini melunak. Memang benar, Pendeta Elias. Dalam semangat mempertahankan ajaran, terkadang kita lupa bahwa inti dari setiap agama adalah tentang membangun jiwa yang suci dan masyarakat yang adil. Aku akui, pertanyaan Abu Nawas telah membuka mataku. Air adalah air, tak peduli dari sumur mana ia berasal, asalkan ia menghilangkan dahaga. Ia menatap Abu Nawas dengan hormat. Hikmahmu, Abu Nawas, telah melampaui retorika dan membimbing kami pada inti kebenaran yang lebih besar. Engkau telah mengajarkan kami bahwa ketaatan dan kasih, meskipun diungkapkan dalam cara yang berbeda, pada akhirnya harus bermuara pada kesucian hati dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Para hadirin, yang awalnya terbagi dalam kubu-kubu, kini mulai saling pandang dengan ekspresi yang lebih lembut. Beberapa bahkan mulai berbisik-bisik, bukan lagi tentang siapa yang benar, tetapi tentang keindahan pemahaman baru ini. Abu Nawas tersenyum. Kali ini senyumnya penuh kemenangan, bukan kemenangan debat, melainkan kemenangan hati nurani. Tuan-tuan yang mulia, katanya, jika kita semua mengakui bahwa air adalah kebutuhan mutlak dan bahwa oase adalah tujuan yang dicari, maka mari kita fokus pada pencarian air dan pencapaian oase itu daripada memperdebatkan keunggulan bejana atau bahan pembuat peta. Bukankah Tuhan maha luas dalam rahmatnya? Lanjut Abu Nawas, pandangannya menyapu kerumunan. Dan bukankah dia maha bijaksana dalam menunjukkan jalan-jalan yang berbeda kepada hamba-hambanya, agar setiap hati dapat menemukan cara untuk mendekatinya sesuai dengan fitrah dan pemahamannya. Ia melangkah lebih dekat ke mimbar, di antara Pendeta Elias dan Syekh Hasan. Jika seorang pria Kristen menemukan kedamaian dan kebenaran dalam kasih Yesus, dan seorang wanita Muslim menemukan ketenangan dan bimbingan dalam ketaatan kepada Allah melalui ajaran Nabi Muhammad, dan keduanya hidup dengan tulus, penuh kasih sayang, dan berbuat kebaikan bagi sesama, apakah hak kita untuk mengatakan bahwa salah satu dari mereka salah? Tujuan akhir dari setiap perjalanan spiritual, Abu Nawas melanjutkan, bukanlah untuk mengungguli yang lain, melainkan untuk menyempurnakan diri, menemukan kedamaian sejati, dan menjalani hidup yang bermakna. Jika ada dua jalan yang menuntun pada puncak gunung yang sama, apakah penting dari sisi mana pendaki itu memulai, selama ia sampai di puncak dengan hati yang bersih? Pendeta Elias dan Syekh Hasan sama-sama mengangguk. Raut wajah mereka menunjukkan penerimaan. Mereka memahami bahwa Abu Nawas tidak meremehkan ajaran mereka, melainkan justru memperluas perspektif, mengajak mereka untuk melihat melampaui batas-batas formalitas agama. Tuan Abu Nawas, kata Pendeta Elias dengan suara tulus, engkau telah memberikan pencerahan yang lebih besar daripada perdebatan kami yang penuh argumen. Kami telah terlalu banyak berfokus pada perbedaan doktrin, hingga melupakan bahwa inti dari iman adalah tindakan kasih dan kebaikan. Syekh Hasan menambahkan, memang benar, hikmahmu adalah pengingat bahwa keindahan agama juga terletak pada toleransi dan saling pengertian, bukan hanya pada penegasan kebenaran mutlak. Allah maha mengetahui segalanya, dan dialah yang akan menghakimi niat
dan perbuatan setiap hambanya. Debat yang tadinya terasa seperti pertarungan ideologis, kini berakhir dengan suasana yang penuh harmoni. Moderator, sang hakim kota, yang dari tadi tegang, kini tersenyum lega. Hadirin sekalian, kata moderator, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Abu Nawas telah memberikan kita sebuah pelajaran berharga tentang hakikat kebenaran dan tujuan dari setiap ajaran suci. Ia menoleh ke arah Abu Nawas. Terima kasih, Abu Nawas, atas kebijaksanaanmu yang tak terduga. Engkau telah meredakan ketegangan dan menyatukan hati-hati yang sempat terpecah. Kerumunan yang tadinya tegang kini mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu awalnya pelan, lalu semakin kencang, menjadi sorakan apresiasi yang tulus untuk Abu Nawas. Tidak ada lagi permusuhan, hanya ada rasa saling menghormati dan pemahaman yang lebih dalam. Pendeta Elias dan Syekh Hasan kemudian saling berjabat tangan, diikuti oleh jabat tangan hangat dengan Abu Nawas. Sebuah simbol perdamaian dan pengertian di tengah perbedaan. Saat balai agung mulai kosong, Abu Nawas berjalan pulang dengan tenang. Senyum di wajahnya bukan lagi senyum licik, melainkan senyum puas dari seseorang yang telah melakukan sesuatu yang baik. Ia telah mengingatkan kota seribu cahaya bahwa di balik perbedaan-perbedaan yang tampak besar, terdapat benang merah kemanusiaan dan spiritualitas yang mengikat semua orang, pencarian akan kedamaian, kebaikan, dan kedekatan dengan Tuhan, apapun jalannya. Dan pada malam itu, di bawah bintang-bintang Baghdad yang bersinar terang, kisah tentang debat tiga pemikir dan bagaimana Abu Nawas meredakan ketegangan dengan sebuah tekaki sederhana, menyebar ke seluruh kota, menjadi legenda baru yang dikenang selamanya. Kota seribu cahaya kembali bersinar, bukan hanya karena ilmu pengetahuan, tetapi juga karena toleransi dan pemahaman yang lebih dalam. Setelah debat yang tak terduga berakhir dengan pencerahan, bukan perselisihan, suasana di Balai Agung Kota Baghdad masih terasa hangat. Pendeta Elias dan Syekh Hasan, yang semula adalah lawan debat, kini terlihat akrab, saling bertukar senyum dan beberapa patah kata dengan Abu Nawas. Kerumunan hadirin mulai berangsur-angsur bubar, membawa serta hikmah baru yang mereka dapatkan. Abu Nawas merasa lega dan puas, berencana untuk kembali ke kedai kopi Mustafa untuk menikmati secangkir kopi lagi, merefleksikan peristiwa hari ini. Namun, sebelum ia melangkah jauh, Pendeta Elias memanggilnya. Abu Nawas, tunggu sebentar. Pendeta Elias menghampirinya, diikuti oleh Syekh Hasan. Abu Nawas berbalik. Ada apa, tuan-tuan yang mulia? Tanyanya dengan senyum ramah. Pendeta Elias meletakkan tangannya di bahu Abu Nawas. Engkau telah melakukan sesuatu yang luar biasa hari ini. Kamu tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga membuka mata kami. Jujur saja, kami berdua terlalu terpaku pada kebenaran yang kami yakini masing-masing, hingga lupa akan kebijaksanaan yang lebih besar. Syekh Hasan mengangguk setuju. Benar sekali. Kami berdua adalah ahli dalam kitab suci kami. Namun terkadang, hikmah yang paling mendalam justru datang dari sudut pandang yang paling tidak terduga. Engkau telah mengajarkan kami tentang toleransi yang sesungguhnya. Saya hanya mencoba mengingatkan, tuan-tuan, jawab Abu Nawas rendah hati, bahwa sungai-sungai yang berbeda, pada akhirnya, akan bermuara di samudera yang sama. Dan cahaya, meskipun memancar dari lentera yang berbeda, tetaplah cahaya. Pendeta Elias tersenyum. Sebuah metafora yang indah. Abu Nawas, apakah kamu bersedia untuk datang ke gereja kami suatu hari nanti? Bukan untuk berdebat, melainkan untuk berbagi cerita dan pandanganmu. Aku yakin umatku akan belajar banyak darimu. Syekh Hasan juga menimpali, dan aku juga ingin mengundangmu ke majelis ilmu kami di masjid. Ada banyak pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama, bukan sebagai lawan, melainkan sebagai sesama pencari kebenaran. Abu Nawas terkejut, namun hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ini adalah hasil yang jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Dengan senang hati, tuan-tuan, merupakan suatu kehormatan bagiku. Mereka bertiga kemudian berbicara sebentar lagi, bersepakat untuk mengadakan pertemuan informal di masa depan. Sebuah jembatan telah dibangun di antara dua keyakinan yang sebelumnya tampak berjauhan. Kisah debat di Balai Agung dengan cepat menyebar ke seluruh Baghdad. Para pedagang di pasar membicarakannya. Ibu-ibu di rumah menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan bahkan Sultan pun mendengar tentangnya. Tidak ada lagi perselisihan yang memecah belah, melainkan percakapan yang lebih terbuka dan rasa hormat yang tumbuh di antara pemeluk agama yang berbeda. Pada malam hari, saat Abu Nawas kembali ke gubuk sederhananya,
Ia duduk di beranda sambil menatap langit Baghdad yang bertabur bintang. Ia merefleksikan perjalanannya dari seorang pemuda nakal yang suka usil menjadi seorang figur yang dihormati karena kebijaksanaannya. Ia telah belajar bahwa humor dan kecerdasan bukan hanya alat untuk bersenang-senang, tetapi juga bisa menjadi kunci untuk membuka hati dan pikiran, meruntuhkan tembok-tembok prasangka. Beberapa hari kemudian, undangan dari pendeta Elias datang. Abu Nawas pergi ke gereja, bukan dengan jubah keagamaan, melainkan dengan pakaian sehari-harinya. Ia disambut hangat oleh pendeta Elias dan beberapa jemaat gereja. Abu Nawas tidak berkhotbah, melainkan berbagi cerita dan anekdot tentang kehidupan, tentang pentingnya kasih dan pengampunan dalam setiap tindakan, sesuai dengan apa yang ia pahami dari inti ajaran. Para jemaat mendengarkan dengan antusias, terhibur oleh gaya bicaranya yang jenaka namun penuh makna. Tak lama setelah itu, ia juga memenuhi undangan Syekh Hasan di masjid. Di sana, ia berdiskusi dengan para ulama dan penuntut ilmu, bukan tentang perbedaan, melainkan tentang kesamaan dalam nilai-nilai moral, keadilan, dan pentingnya berbuat baik pada sesama. Ia menekankan bahwa iman sejati termanifestasi dalam perilaku mulia, bukan hanya dalam ritual semata. Para ulama menghargai pandangannya yang segar dan tidak terduga. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai pelawak atau orang iseng, tetapi juga sebagai sang pencerah harmoni. Kisah-kisahnya tentang kebijaksanaan dalam menghadapi kesombongan, kebodohan, dan kefanatikan menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita rakyat Baghdad. Ia membuktikan bahwa kecerdasan yang disalurkan dengan kebaikan dapat membawa perubahan yang lebih besar daripada kekuasaan atau kekayaan. Sultan Harun al-Rashid yang mendengar semua cerita ini, terkadang memanggil Abu Nawas ke istananya. Bukan untuk menghibur dengan lelucon, tetapi untuk meminta nasihatnya dalam menyelesaikan perselisihan atau untuk mendengar pandangannya tentang berbagai masalah sosial. Sultan menghargai kemampuan Abu Nawas untuk melihat inti masalah dan menyelesaikannya dengan cara yang tidak konvensional, namun efektif. Kota Baghdad terus berkembang, menjadi pusat ilmu dan budaya. Namun, yang terpenting, ia juga menjadi contoh bagaimana orang-orang dari berbagai keyakinan bisa hidup berdampingan dengan damai. Warisan dari debat tiga pemikir, yang dipicu oleh pertanyaan sederhana Abu Nawas, adalah bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan untuk memahami, menghormati, dan menemukan kesamaan di balik perbedaan. Abu Nawas menjalani sisa hidupnya sebagai jembatan antara hati dan pikiran, mengajarkan bahwa jalan menuju Tuhan bisa beraneka ragam, tetapi cinta kasih, keadilan, dan kebaikan adalah bahasa universal yang akan selalu menyatukan umat manusia. Dan begitulah, legenda Abu Nawas, sang pemikir, pelawak, dan penjara, terus diceritakan dari generasi ke generasi di kota seribu cahaya, menjadi inspirasi abadi tentang kekuatan pikiran dan hati yang terbuka. Tamat.